Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersukacita hari ini dalam Minggu Pentakosta hari ini, di mana kita merayakan bagaimana Tuhan membangun jemaatnya di dunia ini, dan momen perayaan Pentakosta ini menjadi momen bagi kita merayakan hari lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan 2, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam momen-momen perpisahannya dengan para murid-muridnya. Biasanya momen-momen perpisahan itu atmosfernya penuh dengan penuh dengan kasih, penuh dengan atmosfer yang sangat-sangat mengena kepada perasaan, ya. Tetapi Yesus Kristus ingin menekankan kepada murid-muridnya dan memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa sekalipun semua hal yang akan terjadi kepadanya, yaitu penderitaan dan kematiannya di kayu salib, bahwa Yesus sendiri akan naik ke surga dan meninggalkan mereka, akan terpisah dengan mereka secara kedagingan. Tetapi Yesus memberikan jaminan bahwa Ia akan senantiasa
bahwa dia akan tetap menyertai para murid-murid dalam segala waktu, dalam segala peristiwa, dalam segala pergumulan yang terjadi atau yang dialami oleh para murid-murid itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini, nas khotbah kita hari ini, merupakan janji Yesus kepada para murid-muridnya, menjadi garansi, menjadi jaminan kepada murid-murid itu bahwa Yesus senantiasa hadir bersama-sama dengan mereka, mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha hadir, yang omnipresent, yang tidak terpisahkan oleh waktu, tidak terpisahkan oleh ruang dan tempat dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya di mana orang percaya berada, di situ Yesus Kristus juga hadir, tetapi dalam wujud yang lain yang kita kenal dan kita imani sebagai Roh Kudus yang datangnya dari Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan, yang akan kita bawa pulang menjadi suara firman Tuhan bagi kita, meneguhkan kita, memberikan kekuatan baru kepada kita, melanjutkan perjalanan kehidupan kita, dan memberikan optimisme bagi kita bahwa segala pergumulan kita, segala peristiwa yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan oleh penyertaannya di dalam Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, kita mau mengaminkan dan menyadarkan kita bahwa Roh Kudus adalah karunia Allah sebagai bukti kepeduliannya kepada kita. Kalau Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita, itu menjadi bukti bagi kita bahwa Allah senantiasa peduli kepada kita. Janji ini diberikan kepada murid-murid itu, bahwa sekalipun Yesus akan meninggalkan mereka, tetapi Yesus senantiasa peduli kepada para murid-murid itu. Dalam ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dalam pemahaman Alkitab, yatim piatu itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang sangat menyedihkan, di mana hidup sebatang kara, tidak ada tempat mengadu. Bahkan orang-orang akan memandang remeh, memandang sebelah mata kepada mereka. Tetapi dalam Keluaran 22 ayat 22 sampai dengan ayat 24, Allah mengingatkan umat Israel bahwa Allah sendiri yang akan menjadi pembela, Allah sendiri yang akan menjadi pelindung bagi anak-anak yatim, sehingga apabila ada orang-orang yang menaruh ketidakadilan kepada anak yatim piatu, mengambil harta warisannya misalnya, karena tidak ada lagi orang tuanya, Allah sendiri akan membalasnya berkali-kali lipat kepada siapapun yang melakukan ketidakadilan kepada anak yatim piatu. Maka Yesus menggambarkan murid-murid itu sebagai yatim piatu yang akan hidup sebatang kara, tidak dipedulikan oleh orang lain, bahkan dibenci, bahkan nyawa mereka akan terancam, karena tugas mereka akan sangat berat, di mana dunia ini membenci Yesus, bahkan menyalibkan Yesus, dan dunia pasti juga akan membenci para murid-murid itu. Dan itu terbukti dalam sejarah kehidupan para murid-murid itu. Di antara mereka banyak yang mengalami pengalaman yang tragis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjamin itu, bahwa sekalipun para murid-murid itu akan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, Yesus senantiasa peduli kepada mereka, dan Yesus sendiri akan membalaskan setiap hal yang tidak adil yang dihadapi oleh para murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara, maka firman Tuhan ini menyapa kita. Gerangan, adakah di antara kita yang hidupnya merasa seperti yatim piatu? Hidup merasa seperti yatim piatu.
Saya tidak bertanya hidup sebagai yatim piatu, karena saya sendiri juga anak yatim piatu. Barangkali sudah banyak di antara kita yang anak yatim piatu, tetapi bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi hidup yang merasa seperti yatim piatu, sebagaimana digambarkan oleh perjanjian lama ini. Hidup dalam kesendirian, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada yang peduli dengan kita. Banyak yang membenci kita. Saya yakin tidak ada di antara kita yang merasakan perasaan yang seperti itu. Tetapi meski dalam kehidupan yang sebatang kara, meski dalam kehidupan yang dijauhi oleh banyak orang, meski dalam kehidupan yang dibenci, bahkan nyawa kita terancam, tetapi firman Tuhan ini menekankan kepada kita, dalam setiap kondisi, dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita, Yesus bersama-sama dengan kita. Yesus peduli dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana topik minggu kita hari ini, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, setidaknya saya mencatat 3. Walaupun banyak ya, banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu. Tetapi saya mencatat setidaknya ada 3 melalui firman Tuhan ini, karena Roh Kudus di Alkitab kita itu diterjemahkan dengan kata parakletos. Yang parakletos itu tugasnya yang pertama adalah menjadi penolong, ya, menjadi penolong, menjadi pembela, ya, dan menjadi pemberi kenyamanan, memberi kesejukan, memberi kedamaian kepada kita. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perbincangan Yesus dengan para murid-muridnya ini, sesungguhnya Yesus telah melihat jauh ke depan bahwa murid-murid itu akan menanggung tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, di mana mereka akan bertugas menyaksikan Yesus yang nyata-nyata dibenci banyak orang, yang nyata-nyata telah disalibkan, dan para murid-murid itu akan membawa budaya yang baru, akan membawa pengajaran yang baru, akan membawa berita tentang keselamatan itu. Kalau firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 17 bahwa dunia tidak akan menerima setiap pemberitaan oleh rasul-rasul itu, bahwa dunia tidak akan menerima berita keselamatan itu, bahwa dunia tidak akan menerima nama Yesus itu, karena sesungguhnya dunia tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal Roh Kudus, dan tidak akan menerima pemberitaan mereka. Tetapi Yesus mau mengingatkan para murid-murid itu bahwa tugas yang kamu alami, yang akan kamu jalani, yang akan kamu tanggung bukanlah tugas yang ringan. Tetapi aku akan menolong kamu dan memampukan kamu supaya setiap tugas-tugas yang kamu jalankan itu akan sukses, akan berhasil. Dan itu terbukti bahwa Injil itu sampai kepada kita saat ini. Ya. Jauh peristiwa itu terjadi di Palestina sana, jauh peristiwa itu terjadi di Yerusalem sana, tetapi kita yang orang Batak juga menerima hasil karya Roh Kudus itu, hasil pemberitaan itu. Dan itu bukan kekuatan manusia, tetapi Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada para murid-murid itu memampukan setiap orang yang mau dan berkenan memberitakan Injil keselamatan itu, sehingga kita juga memperoleh keselamatan di dalam Injil Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa apabila kita memberikan ruang yang lebih banyak, yang lebih luas kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap perkara, dalam setiap tanggung jawab kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita. Dan sebaliknya kita diingatkan, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kemampuan maupun kepintaran kita, tetapi andalkanlah pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Roh Kudus itu bertugas to advocate,
mendampingi, bahkan juga membela. Sebagai hakim, sebagai jaksa pembela, dan sebagai jaksa penuntut pula. Jadi kedua fungsi ini juga kita terima, ya, bahwa fungsi itu, fungsi Roh Kudus itu kita terima juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam posisi bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penuduh, ya, akan menyingkapkan dosa-dosa setiap orang pun di hadapan penghukuman Tuhan. Nah, kalau kita mengingat nas epistel kita tadi dari Yoel pasal 2 ayat 28, dikatakan di sana, pada waktu itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan memberitakan firman Tuhan, akan memberitakan kabar keselamatan itu. Dan itu terjadi pada peristiwa Pentakoste dalam Kisah Para Rasul pasal 2, di mana ketika Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid Yesus yang ketika itu sedang berkumpul, Roh Kudus datang kepada mereka, Roh Kudus turun atas mereka, dan semua mereka berkata-kata memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataan mereka itu, mendengarkan murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka. Kira-kira kalau dalam zaman sekarang itu cara kerjanya seperti interpreter headset, di mana satu orang berbicara dalam bahasa Indonesia, setiap orang yang memakai device atau alat yang disebut sebagai interpreter headset itu akan mendengarkan dalam bahasa mereka sendiri. Sekalipun sumber bahasa itu satu, tetapi setiap orang yang mendengarnya bisa memahami dan bisa mengerti. Itu yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di sana ada orang Asia, ada orang Kapadokia, ada orang Pontus, ada orang Frigia, ada orang Pamfilia, ada orang Mesir, ada orang Libya, ada orang Arab. Semua mereka mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh murid-murid itu. Artinya apa? Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa tidak ada satu bangsa di dunia ini pun yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengarkan berita keselamatan itu. Karena apa? Karena Roh Kudus selalu menjelaskan kepada setiap orang, supaya setiap orang memahami berita tentang keselamatan itu. Dan hingga saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi semangat kita menjadi orang Kristen, di mana Tuhan memperkenankan kita mengenal Injilnya dalam bahasa kita sendiri. Ya, tidak harus dalam bahasa Ibrani, tidak harus dalam bahasa Yunani, tidak harus dalam bahasa Batak, tetapi Allah memperkenankan kita memahami Injilnya, memahami berita keselamatan itu dalam versi yang kita pahami sendiri, yang kita ketahui sendiri. Hingga saat ini Alkitab kita yang utuh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, telah diterjemahkan dalam 756 bahasa. Dan hanya Perjanjian Baru itu diterjemahkan dalam 1726 bahasa. Artinya bahwa pada waktu penghakiman nanti, tidak ada orang yang bisa membela dirinya, tidak ada orang yang bisa berdalih bahwa mereka belum pernah mendengarkan berita keselamatan itu. Karena Allah telah menjelaskan dan bekerja melalui Roh Kudusnya supaya mereka memahami dan melihat jalan keselamatan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya telah dikaruniai Tuhan Roh Kudusnya, mengapa saya masih hidup dalam dosa? Mengapa saya masih hidup dalam kegelapan? Saya mengajak kita Bapak Ibu saudara-saudara, alih buku ND nomor 424, dalam buku ND nomor 424,
Saya akan baca dalam bahasa Batak, dikatakan begini. Suara nito di nitu hatai, jojot di lausi ditulak koi. Suara Tuhan sering kau abaikan, bahkan kau tolak. Nah, itu yang membuat Roh Kudus Tuhan tidak leluasa bekerja di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita tidak memberi tempat yang lebih leluasa kepada Roh Kudus itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu melalui perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, saya ingin memastikan kita melalui firman Tuhan ini, apakah kita sudah menerima Roh Kudus atau belum? Boleh dijawab Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita sudah menerima Roh Kudus atau belum? Sudah. Kapan dan di mana itu kita terima? Ketika menerima baptisan kudus. Jadi setiap orang yang telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kepada mereka Allah telah mengaruniakan Roh Kudusnya. Jadi kita ini adalah semua orang yang telah menerima karunia Roh Kudus itu. Dalam diri kita Allah telah memberikan penolong bagi kita. Dalam diri kita Allah telah memberikan pembela bagi kita, yang membela kita dalam setiap tuduhan nanti pada hari penghakiman. Karena itu keselamatan dijamin bagi setiap orang yang telah menerima Roh Kudus. Dan dalam hati kita juga Allah telah memberikan Roh yang maha lembut itu, Allah yang senantiasa menghibur kita, sehingga setiap pengalaman parukilon pergumulan kita, bahkan tangisan kesedihan kita, tidak pernah lebih besar dibandingkan penghiburan daripada Tuhan, asal kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa pada perjalanan hidupku aku masih berdosa, aku masih melakukan kecurangan, kebencian, dendam masih ada dalam hatiku, kemarahanku barangkali sering tidak terkendali. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 15 berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Jadi kuncinya adalah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka Roh Tuhan akan senantiasa berdiam di dalam hidup kita, berdiam di dalam pikiran kita, berdiam di dalam hati kita. Itu yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Allah kehendaki daripada kita. Masalahnya, problemnya, ketika kita semakin mengenal dunia ini, kita mulai berpura-pura mengenal Yesus, berpura-pura tidak mengenal Yesus. Benar atau tidak, silahkan dijawab dalam hati masing-masing. Ketika kita semakin mengenal dunia ini, kita mulai berpura-pura tidak mengenal Yesus. Ketika kita mulai menikmati suara dunia ini, kita mulai berpura-pura tidak mendengar suara Yesus. Ketika kita mulai tunduk pada kehendak dunia ini, kita mulai mengambil langkah untuk jauh daripada Tuhan. Pada saat itulah suara Tuhan semakin tidak berbunyi, semakin tidak kita dengarkan, dan suara Roh Kudus tidak lagi memiliki tempat dalam hati kita. Karena itu, bagaimana supaya Roh Kudus itu mengambil peran sebagaimana topik minggu kita hari ini? Bagaimana supaya Roh Kudus itu mengambil peran yang dominan dalam kehidupan kita? Minggu-minggu ini pikiran kewarasan kita sedikit terganggu oleh peristiwa yang sangat tidak waras, di mana seorang suami membunuh seorang istrinya. Saya tidak ingin menyinggung marga siapapun, karena kebetulan tidak ada hubungan marga saya dengan peristiwa itu. Si suami yang melakukan pembunuhan kepada istrinya, pertama tidak memikirkan masa depan anak-anaknya. Yang kedua, cintanya yang dulu bersemi bersama istrinya telah hilang. Yang ketiga, bahwa seorang suami yang melakukan kesadisan terhadap orang yang dikasihinya
mampu melakukan acting yang nyaris sempurna. Saya tidak mengikuti peristiwa itu dengan seksama, karena itu saya tidak ingin terlalu dalam masuk ke sana. Tetapi pertanyaan bagi kita, apa yang menyebabkan seorang suami atau seseorang mampu melakukan sesuatu peristiwa yang begitu jahat, yang begitu sadis, yang begitu tega? Lukas 6 ayat 45 mengatakan begini, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharahan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita perbuat, itu diproduksi oleh hati kita dan pikiran kita. Bila mana hati dan pikiran kita diisi oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tetapi apabila hati dan pikiran kita diisi oleh dunia ini, diisi oleh kebencian, diisi oleh dendam, diisi oleh kemarahan, diisi oleh sakit hati, maka setiap ucapan yang kita ucapkan dan tindakan yang kita lakukan itu merupakan produk daripada kejahatan, kecurangan, dan segala macam yang jahat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya Roh Kudus itu dominan dalam kehidupan kita, dan bagaimana supaya kita menghasilkan buah sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 8, bahwa puncak kualitas, puncak mutu orang Kristen itu adalah pada buahnya. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, ya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah muridku. Jadi puncak kualitas kita di hadapan Tuhan akan terlihat dari buahnya. Karena itu bagaimana supaya kita membuahkan buah-buah roh? Yohanes 15 ayat 1 dengan ayat 1 sampai 5 mengatakan begini, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah rantingnya. Karena itu apabila kamu tetap tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Jadi ranting menghasilkan buah itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tidak banyak syaratnya, tidak banyak yang harus dilakukan oleh ranting. Yang bekerja kuat, yang bekerja keras adalah akarnya, adalah batangnya. Karena itu bagaimana supaya orang Kristen menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya? Kita masih mengingat lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Terus, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi supaya kita berbuah, membuahkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan, membuahkan buah roh itu, caranya hanya satu, tetap tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur itu, dan ranting pasti akan otomatis berbuah. Karena itu kita mau menyebut buah-buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan daripada kita, dikatakan bahwa buah-buah roh adalah kasih. Jadi kita caranya mengidentifikasi apakah hatiku masih dipenuhi oleh roh. Identifikasi dari buahnya. Jika hidupku masih memiliki kasih, jika hidupku hidup di dalam sukacita, jika hidupku penuh dengan damai sejahtera, aku bisa berlaku sabar terhadap suami atau terhadap istri yang sering menjengkelkan, atau terhadap anak yang mungkin membuat kita marah. Apakah kebaikan masih ada dalam hatiku, dalam diriku? Apakah kesetiaan masih ada dalam hatiku? Apakah masih ada kelemah lembutan? Tidak mulai dari pagi sampai sore bar bete-bete. Apakah kita masih bisa menguasai diri kita sehingga hidup kita penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan kita mampu melakukan yang baik bagi saudara kita. Selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Selamat Pentakoste bagi kita semua.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, sebagaimana Yesus mengingatkan para murid-muridnya, bahwa murid-murid itu tidak akan melihat Yesus dengan mata, tetapi akan melihat Engkau dengan mata imannya. Demikian pun kami Tuhan tidak bisa melihat Engkau dengan kasat mata kami, mata jasmaniah kami, tetapi iman kami berkata bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami, membimbing kami, menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, biarlah tatkala kami merayakan hari turunnya Roh Kudus ini, kami diingatkan kembali bahwa kami semua telah menerima karunia yang terbesar dalam kehidupan kami dari Yesus, yaitu keselamatan, yaitu Roh Kudus yang membimbing kami, yang tinggal berdiam di dalam hati kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berkomitmen untuk memberikan ruang yang lebih luas, untuk memberikan hati pikiran kami kepada Tuhan, supaya Engkau mengisi, memenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Itu yang akan menuntun kami Tuhan, untuk mengatakan setiap perkataan kami, untuk mengajarkan kami, melakukan setiap perbuatan kami yang memuliakan Allah Bapa, yang boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami dalam setiap pergumulan kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan pengharapan kami atas doa-doa kami yang belum terjawab hingga saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berangkatkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan kembali ke rumah mereka masing-masing, kembali kepada kehidupan mereka sehari-harinya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kehidupan kami, kehidupan setiap jemaat Tuhan boleh menjadi terang, menjadi cahaya, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur untuk pemberian. Tinggallah di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.